Mutiara Hitam, Jilid 14 bagian 3. Pemuda ini terpaksa membantu tongkatnya dengan ujung lengan baju dikibaskan setiap kali ada sinar berkilau menyambar mata. Namun dengan cara begini, permainan tongkatnya menjadi kacau balau. Ketika kembali gunting menyambar pinggang, ia menangkis dengan tongkat. Kilauan jarum menyambar mata, ia kibas dengan lengan kiri dan berusaha menangkap jarum. Akan tetapi jarum yang diikat benang itu seperti hidup digerakkan tangan kiri Bu Texiolem. Kini jarum itu terbang membalik dan tahu-tahu telah menancap di pergelangan tangan kanan Yu Xiangqi. Pemuda ini mengeluh, tongkatnya terlepas, dan ketika ia membungkuk untuk menyambar kembali senjatanya, punggung gunting lawannya menotok tengkuknya. Yu Xiangqi mengeluh perlahan dan roboh pingsan. Dalam keadaan tidak berdaya, Qiang Liong terpaksa menonton saja ketika ia dan para tawanan lain dibelenggu, karena yang melakukan ini adalah Bou Le Kausu sendiri yang masuk ke ruangan tahanan ditemani Bu Texiolem, Pak Sin Ong, dan Xiao Bin Lomo. Di antara para tawanan, hanya dia dan Puteri Mimi yang kini dalam keadaan sehat. Akan tetapi apa artinya dia dan Puteri Mimi berdua saja menghadapi 4 orang kakek sakti ini? Belum waktunya untuk menerjang dan mati-matian mengadu nyawa, pikirnya. Terpaksa ia berpura-pura lemah dan tidak berbuat sesuatu sehingga mereka semua ini terbelenggu dengan rantai-rantai baja, diikat pada dinding kamar tahanan. Qiang Liong di sudut kiri, dan berbaris di sebelah kanannya adalah Pangeran Talibu, Yu Xiangqi, Kam Kui Lan dan Puteri Mimi. 5 orang muda belia berbaris dalam keadaan terbelenggu di dalam kamar tahanan itu, nasib mereka berada di tangan kakek-kakek yang kejam dan ganas. Puteri Mimi terisak-isak menangis. Melihat ini, Qiang Liong berkata perlahan dan tenang menghibur, harap Puteri jangan gelisah dan putus harapan. Percayalah bahwa Bou Le Kausu yang amat mengharapkan bantuan Hitan tidak akan begitu gila untuk membunuh puteri dan pangeran. Ia melakukan ini sebagai gertakan saja untuk mengancam dan membujuk Pangeran Talibu yang saya lihat amat gagah dan keras hati tidak mau menyerah sehingga mengalami siksaan. Kalau dia nanti sadar dan melihat puteri menangis, hal ini amat tidak baik bagi pertahanannya. Engkau adalah puteri Panglima Kayabu yang gagah perkasa, tidak semestinya takut menghadapi bahaya yang baru sekian saja. Puteri Mimi menghentikan tangisnya, hanya air matanya yang masih mengalir turun melalui kedua pipinya, akan tetapi, makin lama air mata itu pun makin mengecil dan akhirnya berhenti. Terima kasih, Qiang Kongcu. Sesungguhnya, aku tidak akan memalukan nama besar ayahku dan aku bukan menangis karena takut. Kematian di tangan musuh bukanlah apa-apa bagiku. Yang kutangisi dan kusedihkan adalah keadaan Pangeran Talibu. Melihat keadaan jasmaninya tersiksa seperti itu sudah cukup mengenaskan, akan tetapi melihat betapa ia tadi, Kongcu, engkau tahu bahwa dia adalah kakak kandungku, bahwa dia adalah pangeran mahkota. Hati siapa takkan berduka melihat kakak sendiri dan pangerannya menjadi gila. Qiang Liong menarik napas panjang. Ia tadi pun melihat betapa Pangeran Talibu memeluk dan menciumi adik kandungnya itu secara berlebihan bahkan secara tidak patut. Pelukan dan ciuman yang mengandung nafsu birahi sepenuhnya. Bahkan sedemikian hebat nafsu itu menggelora dan menguasai pangeran tadi sehingga pangeran itu tidak mempedulikan kehadiran orang lain dan hendak memaksa sang puteri. Hal ini memang benar-benar tidak wajar dan ini pula yang menyebabkan ia tadi turun tangan menolong sang pangeran. Puteri Mimi, harap kau suka tenang. Saya tahu bahwa sikapnya tadi tidak wajar, seperti juga sikap Mutiara Hitam ini, akan tetapi percayalah, mereka ini pasti terkena racun yang hebat. Mereka berdua bukanlah orang-orang jahat dan juga tidak gila. Tunggu saja kalau mereka sadar, tentu kita akan mendengar keterangan mereka. Terdengar keluhan Kui Lan. Mimi menoleh ke sebelah kirinya, melihat Kui Lan menggerakkan kaki tangan yang terbelenggu, kemudian kepalanya dan akhirnya membuka matanya. Sejenak mata itu nanar dan bingung, kemudian Kui Lan menoleh ke kanan kiri dan matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Mata itu kini memandang ke arah pintu besi dan mulutnya memaki. Hei si bedebah Bou Le Kausu, kakek tua bangka mau mampus yang tak tahu malu. Kau pengecut besar yang hanya mengandalkan jebakan-jebakan rahasia, racun-racun menjijikkan dan bantuan pengeroyokan. Kalau memang kau mengaku jantan pemimpin bangsa biadab hesi-hesi ya, hayo kita bertanding sampai selaksa jurus. Kui Lan, tidak ada gunanya menantang-nantang kalau kita sudah tak berdaya begini, kata Yu Xiangqi. Kui Lan menoleh ke kiri dan menjawab dengan mulut cemberut. Dasar kau yang tidak punya guna, Xiangqi. Kau datang bersama pasukan pengemis pilihan, bagaimana tahu-tahu sudah menjadi tawanan? Kemana perginya pasukanmu itu?
Siang Qi menarik napas panjang. Semoga saja di antara mereka ada yang berhasil meloloskan diri. Masih terlalu berat, apalagi kakek-kakek iblis seperti Xiao Bin Lomo, Bu Texiu Lem, Pak Kesin Ong, dan yang lain. Sungguh mereka merupakan lawan berat. Aku tidak takut, bentak Quilan marah dan kembali ia berteriak-teriak, iblis-iblis tua bangka macam Bu Texiu Lem, Pak Sin Ong, Xiao Bin Lomo atau Bou Le Kausu. Kalau berani bertanding melawan aku secara jantan, biarkan maju. Kalau aku kalah, aku rela mampus di tangan seorang di antara mereka. Siang Qi hanya menghela napas, maklum akan watak gadis ini. Qiang Liong tertawa kecil dan berkata, "Hehe, biarkan saja dia, Yu Pangcu. Andai kata dilayani, dia takkan mampu mengalahkan seorang di antara Butek Enjiosian." Quilan kini menoleh ke kiri, sedapat mungkin memanjangkan lehernya untuk dapat melihat Qiang Liong yang terhalang Siang Qi dan Talibu, matanya mendelik dan ia menghardik. "Kau murid suling emas si sombong takabur. Kalau kau takut mampus, boleh kau menyerah kepada mereka dan boleh wakili mereka menempur aku." Sombong, tidak menengok tengkuk sendiri. Kalau kau pandai dan murid suling emas, kenapa kau sendiri tertawan? Tak tahu malu? Qiang Liong hanya tertawa, memperlihatkan deretan gigi yang putih dan kuat. Quilan makin marah, mendengus-dengus dan meronta-ronta, akan tetapi belenggu kaki tangannya terlampau kuat. Akhirnya ia tidak meronta-ronta lagi dan hanya merenung ke depan. 2 titik air mata meloncat ke atas sepasang pipinya yang kemerahan. Melihat ini Qiang Liong menjadi kasihan. Dengan kata-kata serius ia kemudian berkata, "Mutiara hitam, siapakah yang menyaksikan kegagahan dan keberanianmu? Aku kagum sekali kepadamu. Akan tetapi, kau tentu mengerti pula bahwa seorang gagah akan dapat menanggung penderitaan dengan sikap tenang dan tidak putus harapan." Quilan hanya mendengus, akan tetapi tidak membantah dan kini ia mencurahkan perhatiannya ke sebelah kanan, kemudian ke kiri ke arah Pangeran Talibu. Ia melihat betapa pangeran yang dicintanya itu telah sadar pula, dan kembali jantungnya berdebar aneh. Kini ia tahu bahwa ia benar-benar jatuh cinta kepada Talibu dan kalau ia teringat akan keadaan mereka pada malam hari tadi, wajahnya menjadi merah sekali. Jelas bahwa malam tadi terjadi peristiwa yang amat memalukan antara mereka berdua. Sikap mereka seperti orang kemasukan setan, tidak tahu malu. Dan makin yakin pula hati Quilan bahwa tentu malam tadi ia terpengaruh oleh racun yang terdapat dalam masakan dan minuman, demikian pula Pangeran Talibu. Buktinya, pagi ini ia tidak mempunyai perasaan panas dan rangsangan seperti semalam, sungguh harus ia akui bahwa cinta kasihnya terhadap pangeran itu makin membesar. Juga sinar mata Pangeran Talibu pagi ini halus dan tenang, tidak panas dan penuh nafsu seperti malam tadi. Akan tetapi perih hatinya kalau teringat akan kelakuan pangeran itu terhadap Puteri Mimi. Dan saat ini, pandang mata pangeran itu pun ditujukan kepada Puteri Mimi yang berdiri terbelenggu di sebelah kanannya. Dan di antara mereka ini terjadi percakapan dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Bahasa Hitan, ia sama sekali tidak mengerti dan tiba-tiba mendengar ketawa perlahan di sebelah kirinya. Ia menoleh dan melihat Yu Xiangqi tersenyum dan mengangguk-angguk. Juga di ujung kiri tampak Qiang Liong tersenyum tenang. Jelas bahwa Xiangqi dan Qiang Liong mengerti bahasa Hitan dan tahu apa yang dipercakapkan kedua orang itu. Membicarakan tentang dia, mentertawakan dia, hatinya panas dan betapapun ditahan-tahannya, akhirnya ia tidak kuat dan berbisik kepada Xiangqi. Mereka bicara apa? Apa yang dikatakan oleh dia? Ia menunjuk dengan gerakan muka ke arah Pangeran Talibu. Xiangqi menoleh kepadanya dan menjawab sambil berbisik pula. Pangeran Talibu bilang bahwa putri ini bukan adik kandungnya, bahkan sama sekali tidak ada hubungan keluarga di antara mereka. Quilan tertegun, heran. Ia menoleh ke kanan dan melihat Puteri Mimi memandang ke kiri, ke arah pangeran itu dengan mata terbelalak, seperti tidak percaya, akan tetapi wajah itu berseri-seri, penuh cemas, harap, dan bahagia. Kemudian ia mendengar Talibu masih berkata-kata penuh semangat dan perasaan, dan wajah Puteri Mimi makin berseri, lalu kemerahan kedua pipinya. "Apalagi yang dikatakan?" desisnya kepada Xiangqi. Pangeran itu bilang bahwa dia mencinta Puteri Mimi, dan telah mengambil keputusan untuk menikah dengan Puteri Mimi. Quilan memejamkan mata, merasa seakan-akan halilintar menyambar kepalanya. Ia membuka mata, menoleh ke kanan melihat Puteri Mimi juga memejamkan mata sambil tersenyum penuh bahagia. Menoleh ke ujung kiri melihat Pangeran Talibu memandang ke arah Puteri Mimi, melalui dia, dengan penuh cinta kasih.
Hatinya makin panas dan tiba-tiba air matanya bercucuran tanpa dapat dicegahnya lagi. Kita akan mampus semua, desisnya menghibur hati panas dan patah. Kita akan mampus semua di sini. Yu Xiangqi tidak tahu apa yang terjadi dalam hati dan pikiran Mutiara Hitam. Mendengar ucapan ini dan melihat air mata bercucuran, ia terheran. Mengapa kini Kuilan seperti orang putus harapan? Kemana keberaniannya tadi? Kuilan, sebelum Hayat meninggalkan badan, masih ada harapan untuk lolos. Cukup, siapa putus harapan? Bentaknya. Sementara itu, menjelang pagi tadi terjadi hal-hal yang aneh di luar ruangan tahanan. Serombongan penjaga bangsa Hesi-Hesia sebanyak 5 orang yang menjaga barisan di luar markas menantikan datangnya pengganti penjaga sambil bermain kartu untuk menghilangkan rasa kantuk. Mereka sedang gembira karena ketegangan semalam telah mereda dan mereka merasa beruntung mendapat tugas menjaga sampai pagi, lebih untung daripada teman-teman yang mendapat tugas menyingkirkan sekian banyaknya mayat-mayat para pengemis yang menyerbu markas. Keadaan mayat-mayat itu mengerikan. Ada yang terpotong-potong tubuh mereka oleh gunting besar butek siulem, ada yang berceceran isi perutnya sampai berantakan ususnya oleh tangan Pasinong. Menyingkirkan mayat-mayat seperti itu amat menjijikkan dan jauh lebih enak melakukan penjagaan dalam gardu ini sambil mengobrol dan bermain kartu. Apalagi setelah kaum penyerbu dapat dihancurkan, keadaan menjadi aman dan siapa berani memasuki markas mereka? Suara tapak kaki halus membuat mereka menengok dan 5 orang Hesi-Hesia ini meloncat keluar dari gardu sambil menghunus golok masing-masing. Sebentar saja mereka telah mengepung wanita yang mendatangi gardu itu. Wanita yang masih muda, cantik manis dengan sikap yang genit, tersenyum-senyum malu, dengan sepasang mata bening lincah, tubuhnya melenggak-lenggok. Biarpun sedang berdiri, pinggangnya tak pernah diam, bergerak-gerak seperti batang pohon liu tertiup angin. Wanita yang cantik molek menggairahkan dan genit. Namun 5 orang penjaga Hesi-Hesia itu tidak mau bersikap sembrono. Terlalu banyak wanita cantik yang berbahaya dan berkepandaian tinggi, seperti Putri Mimi dan terutama sekali Mutiara Hitam. Siapa tahu wanita cantik ini pun sahabat Mutiara Hitam. Maka mereka mengurung dengan golok terhunus. Siapa kau? Dari mana dan mau apa? Bentak seorang di antara penjaga yang berkumis panjang, mengacungkan goloknya yang tajam berkilauan. Ih, jangan bunuh aku. Aduh, jangan bunuh aku. Cui Eng Hyong atau tuan-tuan yang perkasa. Wanita itu menjerit lirih, suaranya parau basah. 5 orang Hesi-Hesia itu tertawa. Pertama karena serasa dielus-elus hati mereka mendengar mereka disebut 5 orang perkasa. Dan kedua karena dengan sikapnya itu, wanita ini jelas bukanlah pendekar wanita yang pandai silat. Seorang wanita dusun yang cantik dan bodoh. Siapa kau dan mau apa datang ke sini? Bentak seorang penjaga lain yang matanya buta sebelah akibat perang. Aku bernama Kiok Hua atau Bunga Seruni, dan aku datang mencari Boan Koko atau Kakanda Boan. Wanita itu tertawa hak-hak hik-hik, malu-malu dan akhirnya berkata, Boan Koko adalah Boan Wesio, seorang Wesio jubah merah yang, sahabatku, dia sering datang ke rumahku di luar hutan. Sudah 3 bulan kami berhubungan, akan tetapi lebih sepekan ini dia tidak datang. Hahaha, 5 orang itu tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak mengenal Boan Wesio akan tetapi dapat menduga bahwa tentulah seorang di antara Wesio-Wesio jubah merah. Bukan rahasia lagi bahwa Wesio-Wesio itu, biarpun pakaiannya jelas seperti Wesio dan kepalanya gundul, namun dalam hal mengejar wanita cantik, tidak kalah oleh mereka. Bahkan mereka tahu betapa Boule Kausu sendiri setiap hari berganti kekasih. Kenapa kalian tertawa? Tolong panggilkan Boan Toako, atau tunjukkan kemana aku dapat bertemu dengan dia. Wanita itu kembali berkata, sikapnya makin genit, senyum manisnya murah dan kerling matanya menyambar-nyambar penuh tantangan. Hahaha, si kumis panjang berkata sambil tertawa. Jadi kau sudah sepekan lebih tidak didatangi sehingga menjadi rindu dan kini menyusul ke sini? Tangan kirinya diulur dan meraba dagu yang putih halus itu. Aih, kenapa raba-raba? Wanita itu menjerit genit. Si kumis tiba-tiba memandang tajam dan sikap gembiranya berubah dengan bentakan menghardik. Perempuan, jangan kau coba mengelabui kami. Kau seorang perempuan dusun penghuni luar hutan? Bagaimana kau dapat memasuki tempat ini? Kiranya si kumis ini teringat betapa jalan menuju masuk ke situ penuh perangkap dan terjaga sehingga tak mungkin seorang wanita muda yang bodoh dan lemah dapat masuk tanpa diketahui, sedangkan Mutiara Hitam sendiri terjebak. Wanita itu tersenyum genit. Kenapa Cui begini curiga?
Apakah percuma saja aku mempunyai kekasih Boan Koko? Sudah beberapa hari aku diselundupkan masuk oleh Boan Koko, melalui jalan yang aman menyusup-nyusup semak dan alang-alang. Apa sukarnya? 5 orang ini lega dan percaya kini, lalu timbul pula kegembiraan mereka untuk mempermainkan wanita cantik genit ini. Kenapa kau menjadi kekasih seorang Wesio gundul? Apakah dia masih muda? Ah, tidak muda lagi, lebih tua daripada kalian. Apa dia tampan? Tampan? Mukanya bopeng dan terutama sekali hidungnya amat ku benci. Terlalu besar hidung itu, dan dia rakus. Hahaha, apanya yang rakus? Apakah hidungnya? Idih, mau tahu aja. Pendeknya dia tua dan buruk, kalian jauh lebih menarik. Apalagi, aku paling suka pria berkumis panjang. Ia memandang si kumis dengan mata dipicingkan penuh tantangan. Waduh, kalau begitu, kenapa tidak menjadi kekasih kami saja? Boan Koko biarpun buruk rupa tapi hatinya baik. Kalau tidak ada dia, bagaimana aku dan ayah ibu serta adik-adikku dapat makan? Aku menjadi kekasihnya bukan untuk mencari kesenangan melainkan mencari makan. Kalau mencari senang tentu aku memilih kalian, terutama yang kumisnya panjang. Hahaha, si kumis panjang memelintir kumisnya dengan bangga, matanya liar menjelajahi tubuh wanita itu lalu menengok ke kanan kiri. Manis, marilah ikut kami sebentar ke dalam gardu, bisiknya sambil merangkul. Wanita itu terkekeh genit dan balas memeluk pinggang si kumis sambil berkata, aku mau akan tetapi satu-satu. Yang lain menjaga di luar, karena aku takut ketahuan Boan Koko. Baik, kawan-kawan, kalian jaga di luar menanti giliran. Si kumis terkekeh dan menyeret tubuh wanita itu memasuki gardu. 4 orang kawannya tersenyum-senyum dan menanti di luar dengan sikap tak sabar. Jarang sekali, bahkan belum pernah mereka mendapatkan korban yang begini lunak. Mereka menanti di luar dan tertawa-tawa ketika mendengar suara si kumis menggereng dan mengeluh di dalam gardu. Tak lama kemudian muncul kepala si wanita sambil menggerakkan leher ke arah si buta sebelah. Giliranmu, dia tertidur. Si buta sebelah seperti ditarik tenaga tak tampak, meloncat memasuki gardu menyusul bayangan wanita itu. Kemudian berganti mereka memasuki gardu, akan tetapi tak tampak seorang pun di antara mereka keluar lagi. Tak lama kemudian, muncullah seorang hesi-hesia yang bertubuh tegap ramping, mukanya kotor berdebu, pakaiannya longgar, dan di pinggangnya tergantung sebatang golok. Orang ini melenggang keluar dari dalam gardu penjagaan, langsung masuk ke bagian dalam dari markas itu. Ketika di bagian dalam dari batas penjagaan, ia bertemu dengan beberapa orang hesi-hesia, ia ditegur dalam bahasa hesi-hesia. Hi, siapa kamu dan dari mana? Mengapa baru kali ini kami melihatmu? Orang muda itu tersenyum dan menjawab sambil mengangkat dada. Ayah, kawan-kawan apakah belum mendengar? Kausu sendiri yang dengan rahasia mengutusku dari utara langsung melakukan penyelidikan ke kota Raja Sung, dan kini aku datang untuk menyampaikan hasil kerjaku. Ia lalu memberi salam dengan tangannya. Sikapnya yang lincah dan tidak ragu-ragu serta wajahnya yang gembira agaknya tidak menimbulkan kecurigaan. Tunggulah, kawan-kawan. Setelah selesai menghadap Kausu, akan kuceritakan pengalamanku dengan puteri-puteri Sung. Semua penjaga tersenyum dan pemuda itu melanjutkan perjalanannya ke sebelah dalam dan mulailah tampak bangunan-bangunan markas Bongle Kausu. Tidak lagi tampak orang-orang hesi-hesia dan di bagian ini penjagaan dilakukan oleh Wesio-Wesio jubah merah murid anak buah Bongle Kausu. Pemuda hesi-hesia ini melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, akan tetapi kali ini ia menyelinap di antara bangunan-bangunan, mencari-cari. Ia mulai bersikap hati-hati sekali karena ia dapat menduga bahwa 5 orang hesi-hesia yang dibunuhnya di dalam gardu penjagaan tadi tentu kini sudah ditemukan orang-orang hesi-hesia lainnya. Ia tertawa sendiri kalau teringat akan perannya sebagai seorang wanita cantik tadi. Untung 5 orang hesi-hesia itu semuanya goblok-goblok dan mata keranjang sehingga mudah saja ia pancing masuk gardu seorang demi seorang. Kalau tidak, ia harus bertempur melawan pengeroyokan mereka dan sungguh pun ia sanggup pula membunuh mereka dengan cara ini, namun bahayanya ketahuan lebih besar. Ia harus bekerja cepat. Ia maklum bahwa para penjaga kini adalah Wesio-Wesio jubah merah dan ia dapat menduga pula bahwa penjaga-penjaga ini tidaklah selemah penjaga-penjaga sebelah luar yang hanya terdiri dari orang-orang hesi-hesia kasar. Wesio-Wesio ini adalah murid Boule Kausu. Hei, mau apa kau masuk ke sini? Teguran ini begitu tiba-tiba sehingga dia terkejut sekali. Akan tetapi teguran yang diucapkan dalam bahasa hesi-hesia ini melegakan hatinya.
Selama Wesio di sini menyangka ia seorang hesi-hesia, hal ini baik sekali. Sambil bersikap menghormat ia lalu berkata, saya hendak menghadap Kausu untuk menyampaikan hasil penyelidikan saya di kota Raja Sung sebagaimana yang diperintahkan langsung kepada saya. Wesio itu mengerutkan keningnya, memandang tajam. Ia memang tahu bahwa gurunya banyak mengirim mata-mata ke kota Raja musuh, akan tetapi mengapa mengirim seorang pemuda seperti ini? Pula, ia merasa tak pernah bertemu dengan orang ini. Kembali ia membentak, kalau menghadap Kausu, mengapa longak-longok di sini dan tidak langsung saja masuk melalui pintu gerbang? Dan kenapa tidak melapor kepada penjaga agar menyampaikan permohonanmu menghadap kepada Kausu? Hayo kita pergi ke tempat jaga, dan Pinceng atau aku sendiri yang akan melapor kepada Kausu yang sekarang sedang sibuk. Ah, Kausu sedang sibuk apakah? Apakah ada tamu? Kalau sibuk, lebih baik saya tidak mengganggu. Jangan-jangan saya akan mendapat marah besar, pemuda itu tampak ketakutan. Sikapnya itu agak mengurangi kecurigaan si Wesio yang mengenal watak gurunya. Memang kalau gurunya sedang sibuk, orang yang mengganggunya seringkali menerima hukuman berat. Karena itu harus Pinceng yang menghadap. Suhu sedang menjamu Butek Enjiosian yang sekarang sudah hadir lengkap. Malah wanita mengerikan itu, Sian Toanio, datang bersama putranya. Dan tempat tahanan makin penuh saja. Apakah yang terjadi? Mengapa ada orang tahanan? Dari mana? Pemuda itu bertanya. Tahanan-tahanan penting. Pangeran Mahkota Hitan, Putri Panglima Besar Hitan, Kiang Kongcu dari Kota Raja, Ketua Kong Sim Kai Pang, Mutiara Hitam. Mutiara Hitam. Pemuda itu bertanya terbelalak lebar memandang. Ya, gadis cantik jelita dan galak. Oh. Wesio itu roboh oleh pukulan jari-jari terbuka yang tepat menghantam tenggorokannya, membuat kerongkongannya hancur dan tewas seketika. Sebelum tubuhnya terbanting, pemuda itu menyambarnya dan menyeretnya ke belakang semak-semak. Tidak lama kemudian, dari belakang semak itu muncullah si pemuda yang kini sudah berubah menjadi Wesio muda tampan berjubah merah berwajah alim. Goloknya yang tadi tak tampak lagi, tersembunyi di balik jubah merah yang kebesaran itu. Wesio tadi memang gemuk. Setelah berpakaian Wesio, pemuda ini dapat memasuki markas tanpa mendapat kesukaran. Ia selalu menjaga agar wajahnya tidak tampak dari depan oleh Wesio lain, hanya jubahnya yang merah dan kepalanya yang gundul licin saja yang tampak dan dalam hal ini, biarpun ada banyak Wesio, jubah merah dan kepala gundulnya tentu saja tiada banyak bedanya. Di dalam kamar tahanan, kecuali Qiang Liong yang tetap tenang, orang-orang muda yang terbelenggu di situ sudah hampir kehilangan harapan. Apalagi keadaan Pangeran Talibu, sungguh amat mengenaskan. Biarpun keselamatannya tidak terancam bahaya, namun ia sungguh menderita. Kulitnya pecah-pecah matang biru, terasa panas perih dan nyeri bukan main. Kadang-kadang pangeran ini siuman, mengerang dan seringkali pingsan lagi. Tubuhnya lemas menggantung pada kedua tangan yang terbelenggu di atas kepalanya. Melihat keadaan pangeran ini, Putri Mimi memandang dengan air mata bercucuran. Kasihan sekali kakaknya. Agaknya penderitaan yang hebat itu membuat kakaknya berubah ingatan. Tadi kakaknya mengaku cinta kepadanya, hendak mengawininya. Mengatakan bahwa mereka bukan sanak kadang, apalagi saudara kandung. Dan pandang mata kakaknya itu, pandang mata penuh cinta kasih dan amat mesra. Putri Mimi menangis. Quilan juga beberapa kali menoleh ke arah pangeran ini. Ia gemas, marah, penasaran, benci dan cinta. Hatinya seperti ditusuk-tusuk menyaksikan keadaan pria yang dicintanya ini, akan tetapi mengingat akan kata-kata yang diterjemahkan Siang Qi, hatinya panas bukan main. Kalau diberi kesempatan, ia akan membunuh Putri Mimi. Yu Siang Qi menyesal sekali kalau mengingat akan kawan-kawan. Pasukan yang dibawanya itu adalah tokoh-tokoh pengemis di kota raja dan di Lokyang, kini mereka telah dibasmi habis. Sungguh pun tewas sebagai patriot yang membela negara menghadapi bangsa hesi-hesia, akan tetapi semua itu adalah karena kesalahannya. Ia terlalu memandang rendah kekuatan Boule Kausu. Hanya Qiang Liong yang tetap tenang. Pemuda ini selain pada dasarnya memiliki watak yang tenang, juga ia lebih tahu akan duduknya persoalan, lebih tahu akan suasana dan politik negara. Ia telah yakin bahwa nyawa mereka belum terancam bahaya. Kalau Boule Kausu hendak membunuh mereka, tentu sudah dibunuhnya dan tidak perlu ditahan seperti sekarang ini. Dengan cara menahan, berarti tidak menghendaki mereka mati dan selama nyawa mereka masih ada, harapan untuk lolos pun selalu akan tetap ada. Apalagi bagi Talibu dan Mimi, ia tidak perlu khawatir. Bangsa hesi-hesia bukanlah bangsa yang besar dan kuat,
akan tetapi mereka memiliki ambisi besar, hendak menaklukkan Sung. Untuk ini tentu saja Hesi-Hesia tidak sekali-kali berani membunuh Pangeran Mahkota dan Putri Panglima Khitan yang diharapkan oleh mereka menjadi sekutu, bukan musuh. Tentang Kuilan, ia pun mempunyai keyakinan takkan dibunuh karena bukankah Kuilan ini murid wanita aneh yang disebut Xian Toanio dan menjadi seorang di antara Butek Enjio Xian? Betapapun juga, guru itu tentu tidak membiarkan muridnya terbunuh, apalagi di sana masih ada Suma Kiat, Suheng gadis itu yang menurut penglihatannya, mencinta mutiara hitam. Dan dia sendiri masih ada dan masih hidup. Ia tidak akan membiarkan mutiara hitam terbunuh. Apa pula ini? Qiang Liong ingin menamparkan kepalanya sendiri, akan tetapi kedua tangannya terbelenggu sehingga ia hanya dapat menarik napas panjang dan kembali melirik ke arah Kuilan. Sejak tadi ia memperhatikan Kuilan dan makin dipandang, makin jatuh hatinya. Entah bagaimana, gadis itu seakan-akan mempunyai hawa yang menyedot dan menarik perhatiannya, kemudian menimbulkan rasa suka dan cinta yang belum pernah dirasakannya terhadap gadis lain. Ia memang selalu suka akan gadis cantik, akan tetapi rasa suka ini seperti rasa suka seseorang akan benda-benda indah, akan bunga-bunga harum, tidak pernah lebih mendalam daripada itu. Kini ia mempunyai rasa suka dan cinta yang lain terhadap mutiara hitam. Seperti ada dorongan dalam hati bahwa ia harus membela gadis ini, harus menolongnya, dan kalau perlu mengorbankan nyawa sendiri untuknya. Kalau biasanya terhadap gadis-gadis cantik yang pernah menjadi kekasihnya, ia ingin mendengar pengakuan cinta gadis itu kepadanya, kini sebaliknya. Ia ingin menyatakan cinta kasihnya kepada gadis ini. Alangkah akan bahagia rasa hatinya kalau gadis ini mau menerima cintanya. Qiang Liong, kau sudah gila. Pikiran ini tanpa ia sadar, ia ucapkan melalui mulutnya sehingga semua tahanan, kecuali Pangeran Talibu, memandang kepadanya dengan penuh keheranan, termasuk Kuilan. Orang yang gila tidak akan mengaku gila, tiba-tiba Kuilan berkata, suaranya mengejek. Memang gadis ini sedikit banyak merasa gemas kepada Qiang Liong. Bukankah Puteri Mimi tertawan bersama Qiang Liong? Berarti bahwa Qiang Liong murid suling emas ini yang membawa datang Puteri Mimi ke tempat tahanan. Kalau Qiang Kongcu ini tidak tertawan, tentu Puteri Mimi juga tidak dan kalau begitu, tentu Mimi tidak datang ke sini dan Talibu tidak jatuh cinta kepada gadis itu. Qiang Liong memandang gadis ini, matanya bersinar-sinar wajahnya berseri. Betulkah, Nona? Pendapatmu membesarkan hatiku, terima kasih. Engkau memang tidak gila, akan tetapi engkau merasa gila karena takut. Dan beginikah murid perkasa dari suling emas? Senyum di bibir Qiang Liong lenyap, berubah menjadi masam karena hati kecewa. Aku tidak takut, Nona dan... Terpaksa Qiang Liong menghentikan ucapannya karena pada saat itu terdengar suara pintu dibuka. Semua mata memandang Wesio gundul jubah merah berwajah tampan yang memasuki ruangan tahanan itu. Kau, berandal. Suara Kuilan ini membuat semua orang menoleh dan memandang kepadanya dengan heran. Apa pula sekarang maksud mutiara hitam yang menyebut berandal kepada seorang Wesio jubah merah, dengan suara bukan seperti orang memaki, bahkan dengan mata bersinar-sinar dan muka tersenyum geli? SSSTTT, matamu selalu tajam, mutiara hitam. Wesio muda itu berbisik dan menaruh telunjuk ke depan bibir, kemudian melanjutkan sambil mendekati Kuilan. Aku terpaksa menyamar, aku datang untuk membebaskanmu. Kau bersiaplah, aku akan mematahkan belenggu tangan dan kakimu.